Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Putri dari kelas SD 24J. Di sini saya akan menjelaskan salah satu anak berkebutuhan khusus, yaitu ABK, yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK permanen. Jadi, anak berkebutuhan khusus atau ABK permanen ini yaitu merupakan anak yang memiliki hambatan perkembangan yang bersifat menetap atau berlangsung sepanjang hidupnya. Jadi, kondisi tersebut juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor bawaan sejak lahir, seperti kelainan genetik, juga gangguan pada masa perkembangan janin, komplikasi saat persalinan, maupun penyakit tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi tubuh, intelektual, sensorik, maupun perilaku. Nah, ini itu berbeda dengan ABK temporer yang hambatannya dapat berkurang, bahkan hilang melalui interferentasi tertentu. Jadi karakteristik ABK permanen akan tetap ada sepanjang kehidupan, meskipun kemampuan anak masih dapat berkembang melalui pendidikan, terapi, atau dukungan lingkungan. Nah, bahkan sangat penting dipahami bahwa karakteristik ABK ini itu permanen dan tidak dapat generalisasi, karena setiap anak itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dua anak dengan jenis kebutuhan perlu memahami karakteristik umum sekaligus karakteristik individual agar dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan fisik dan motorik. Jadi, karakteristik yang pertama itu, jadi yang sering terlihat pada anak berkebutuhan khusus permanen adalah adanya perbedaan dalam perkembangan fisik maupun motoriknya. Namun, karakteristik ini tidak dimiliki oleh seluruh ABK permanen, karena anak dengan hambatan fisik seperti tunadaksa atau cerebral palsy umumnya mengalami keterbatasan dalam penggerakan anggota tubuh, menjaga keseimbangan, mengkoordinasikan gerakan, maupun melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Nah, pada kemampuan motorik kasarnya, anak itu dapat mengalami kesulitan dalam berjalan, berlari, melompat, menaiki tangga, atau mempertahankan posisi tubuh dalam waktu tertentu gitu. Jadi, tetapi sementara itu pada motorik halus, anak sering mengalami kesulitan memegang pensil, seperti bisa juga dengan memegang pulpen atau menggunting, menulis, mengancikkan baju, atau menggunakan alat makan saat ia makan. Nah, sebaliknya, anak pada tunanetra, perkembangan motorik dapat sedikit terlambat karena keterbatasan informasi visual. Jadi, mereka itu memerlukan latihan orientasi dan mobilitas. Jadi, anak yang autisme itu dapat mengalami gangguan koordinasi gerak atau menunjukkan getaran berulang. Jadi, getaran berulang yang dimaksud itu yaitu stereotip. Jadi, seperti mengepakkan tangan, terus misalnya berputar-putar, atau mengayunkan tubuh. Gitu. Nah, karakteristik ini juga menyebabkan guru itu perlu melakukan modifikasi aktivitas pembelajaran yang menyediakan alat bantu yang juga sesuai dengan pembelajaran, serta memberikan waktu tambahan ketika anak melakukan kegiatan yang membutuhkan keterampilan motorik. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kemampuan kognitifnya. Nah, kemampuan kognitif berkaitan dengan cara anak itu dalam berpikir, memahami informasi, memecahkan masalah, mengingat, dan mengambil sebuah keputusan. Pada konteksnya itu ABK permanen ya. Kemampuan kognitif ABK permanen ini sangat bervariasi tergantung jenis hambatan yang dimilikinya. Anak dengan hambatan intelektual itu umumnya mengalami keterlambatan dalam memahami konsep, seperti konsep baru. Mereka itu membutuhkan penjelasan yang sederhana dan konkret, tapi juga harus berulang-ulang. Kecepatan belajar cenderung lebih lambat juga dibandingkan teman-teman seusianya, sehingga itu guru perlu membagi materi menjadi bagian-bagian kecil agar dapat dipahami oleh siswa, seperti itu. Nah, tapi sementara itu juga anak autisme itu belum tentu
belum tentu mengalami hambatan intelektual. Jadi sebagian memiliki kecerdasan rata-rata, bahkan di atas rata-rata. Namun mereka itu sering mengalami kesulitan dalam konsep abstrak, seperti berpikir secara fleksibel atau menghubungkan informasi dengan situasi sosial gitu. Dan juga pada anak tunanetra maupun tunarungu, kemampuan intelektualnya itu pada dasarnya sama dengan anak lainnya, tetapi apabila tidak disertai dengan gangguan tambahan gitu kan. Tapi hambatan belajar itu lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi daripada kemampuan berpikir itu sendiri. Jadi karakteristik ini juga menunjukkan bahwa guru itu tidak boleh langsung menganggap semua ABK atau anak berkebutuhan khusus itu memiliki kemampuan akademik yang rendah. Dan penilaian pun harus dilakukan secara individual melalui asesmen yang komprehensif. Nah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bahasa dan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi merupakan salah satu aspek yang sering dialami hambatan pada anak ABK permanen. Jadi hambatan ini tuh dapat berupa kesulitan memahami bahasa, mengekspresikan pikiran maupun berkomunikasi secara dua arah seperti itu. Dan misalnya konteksnya anak tunarungu. Jadi mereka itu memiliki hambatan menerima informasi melalui pendengaran sehingga perkembangan bahasanya itu sering terlambat. Apabila tidak diperoleh melalui intervensi sejak dini, membaca gerak bibir atau memanfaatkan alat bantu dengar sebagai media komunikasi. Nah, pada anak autisme, hambatan komunikasi itu dapat berupa keterlambatan dalam berbicara, juga penggunaan bahasa yang berulang, misalnya. Kayak kita pasti sering melihat, kalau misalnya kita belum pernah melihat, kita dapat melihatnya di internet, kayak bahasa yang berulang yang dilakukan oleh anak autisme dan kesulitan memulai percakapan dan juga memahami makna tersirat maupun mempertahankan komunikasi timbal balik. Nah, jadi sebagian anak bahkan lebih nyaman menggunakan gambar atau kartu visual untuk menyampaikan keinginannya. Misalnya di sini itu ada gambar ada gambar pensil warna. Dia akan menunjuk seperti ini. Berarti dia tuh ingin menginginkan keinginannya. Jadi dia tuh ingin menginginkan pensil warna tersebut tanpa mengucapkannya. Jadi dia menggunakan gambar atau kartu visual seperti itu. Dan anak dengan hambatan intelektual biasanya memiliki kosakata yang terbatas, kalimat yang sederhana, dan kemampuan memahami instruksi yang lebih lambat. Nah, oleh karena itu, guru itu perlu menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, jelas, serta mendukung media visual agar pesan lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan karakteristik sosial dan interaksi. Nah, dalam aspek sosialnya, banyak anak berkebutuhan khusus permanen itu mengalami kesulitan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, kesulitan tersebut itu dapat berupa kurang memahami aturan sosial, sulit bekerja sama, kurang mampu membaca ekspresi wajah, maupun kesulitan memahami perasaan orang lain. Nah, anak autisme itu merupakan contoh yang paling sering mengalami hambatan dalam interaksi sosial. Kenapa? Karena mereka itu mungkin menghindari kontak mata karena lebih sering bermain sendiri, tidak memahami giliran berbicara. Misalnya dia tuh dapat memotong pembicaraan atau tiba-tiba berbicara saat tidak ada orang lain yang berbicara seperti itu. Atau kurang mampunya ia mengekspresikan emosi secara tepat. Misalnya ia tiba-tiba nangis, tiba-tiba tertawa seperti itu. Sementara itu, anak tunanetra itu dapat mengalami hambatan memahami bahasa tubuh atau ekspresi wajah karena keterbatasannya dalam penglihatan. Anak tunarungu juga kadang mengalami kesulitan tersebut, tetapi dengan teman ia tidak memahami bahasa isyarat. Nah, meskipun itu bukan berarti mereka tidak ingin bersosialisasi. Dengan latihan, keterampilan sosial dan lingkungan yang inklusif, dan dukungan para guru serta teman-teman sebaya, kemampuan interaksi sosial mereka dapat berkembang secara signifikan. Nah, yang selanjutnya ialah karakteristik emosi. Perkembangan emosi pada anak berkebutuhan khusus permanen dipengaruhi oleh kondisi hambatan yang dimiliki serta pengalaman mereka pula dalam lingkungan sosial. Sebagian anak itu lebih mudah
frustasi ketika mengalami kesulitan belajar atau ketika tidak mampu menyampaikan keinginannya. Nah, pada anak autisme dapat menunjukkan ledakan emosi atau meltdown ketika menghadapi perubahan rutinitas, suara yang terlalu keras atau rangsangan sensorik yang berlebihan. Anak dengan hambatan intelektual itu mungkin mudah menyerah ketika menghadapi tugas yang dianggapnya sulit. Selain itu, pengalaman mendapatkan ejekan, diskriminasi, atau penolakan dari lingkungan sekitar juga dapat menyebabkan rasa rendah diri dan juga dapat menyebabkan kecemasan, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Misalnya dia itu tidak mau bersosialisasi seperti itu. Dan juga guru itu harus menciptakan suasana kelas yang aman, menghargai perbedaan, dan memberikan penguatan positif secara konsisten. Nah, yang selanjutnya ialah karakteristik perilaku. Nah, karakteristik perilaku ini yang ABK permanen itu sangat amat beragam sesuai dengan jenis hambatan yang dimilikinya. Nah, untuk anak autisme itu sering menunjukkan perilaku repetitif, seperti mengepakkan tangan, menyusun benda secara berulang, atau memiliki ketertarikan yang mendalam kepada suatu objek tertentu. Nah, kalau dalam konteksnya anak ADHD, sering tampak tidak bisa diam, mudah teralihkan, sulit menunggu giliran, dan bertindak tanpa pertimbangan akibatnya. Jadi kayak bertindak secara tiba-tiba gitu, spontan seperti itu. Nah, sementara itu, anak dengan hambatan intelektual juga mungkin menunjukkan perilaku yang tampak lebih kekanak-kanakan dibanding usia kronologisnya. Jadi guru itu perlu memahami bahwa perilaku tersebut bukan merupakan bentuk kenakalan, tetapi bagian dari karakteristik kondisi yang dialami oleh anak tersebut. Jadi penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan edukatif, bukan hukuman. Ingat ya. Nah, yang selanjutnya ialah karakteristik akademik. Nah, dalam bidang akademik, sebagian besar anak berkebutuhan khusus itu permanen membutuhkan penyesuaian itu seperti proses pembelajarannya. Mereka itu umumnya memerlukan waktu belajar yang lebih lama, pengulangan materi, media pembelajaran yang konkret, serta evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan individu. Nah, sebagian anak juga mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, memahami instruksi tertulis, maupun mengingat informasi dalam jangka panjang. Namun, ada beberapa ABK justru memiliki kemampuan luar biasa pada bidang tertentu. Misalnya ada yang memiliki kemampuan lebih di bidang matematika, seni, musik, teknologi, atau dalam menghafal materi atau menghafal pembelajaran. Nah, jadi di situ peran guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensi. Jadi kayak dimodifikasi sesuai dengan anak gitu. Jadi bukan hanya membandingkan dengan teman sekelasnya aja, tapi sebagai guru kita yang harus memodifikasi kurikulum apabila itu diperlukan. Nah, yang selanjutnya itu ialah karakteristik kemandirian. Nah, karakteristik penting lainnya adalah tingkat kemandirian yang berbeda-beda. Seperti yang kalian tahu, sebagian anak ABK itu mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, sedangkan sebagian lainnya itu masih memerlukan bantuan dalam berpakaian, mandi, makan, menjaga kebersihan, atau berpindah tempat. Kemampuan kemandirian itu dipengaruhi oleh tingkat hambatan latihan yang diberikan sejak dini, serta dukungan keluarga. Oleh karena itu, pembelajaran bagi ABK tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada keterampilan hidup, life skill gitu ya. Juga seperti mengurus diri, berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengambil keputusan sederhana. Nah, yang selanjutnya ialah karakteristik kebutuhan pendidikan. Jadi, konteksnya, anak berkebutuhan khusus permanen itu membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Mereka itu memerlukan lingkungan belajar yang inklusif. Guru harus memahami kebutuhan khusus media pembelajaran yang beragam, serta juga adanya penggunaan metode yang fleksibel. Selain itu, beberapa anak membutuhkan alat bantu seperti huruf braille, bahasa isyarat, alat bantu dengar, kursi roda, komputer adaptif, maupun teknologi pendukung lainnya. Nah, kolaborasi antara guru kelas, guru pendidikan khusus, orang tua, psikologis, terapis, dan tenaga kesehatan lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan mereka.
Nah, jadi kesimpulan yang saya buat dari karakteristik-karakteristik yang telah saya sampaikan ialah karakteristik ABK permanen mencakup berbagai aspek perkembangan, yaitu fisik, motorik, kognitif, bahasa dan komunikasi, sosial, emosional, perilaku, akademik, kemandirian, serta kebutuhan layanan pendidikan. Meskipun memiliki hambatan-hambatan yang bersifat menetap, setiap anak itu tetap memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan yang tepat, lingkungan yang inklusif, serta dukungan dari keluarga masyarakat. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik setiap anak agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dan juga menghargai keberagaman dan membantu setiap peserta didik mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.